Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita membuat kari pap isi ayam suwir. Kari pap ini awet renyahnya, rasanya super gurih dan super nagih. Cocok untuk isian snack box ataupun ide jualan ya guys. Dan ini kita lihat hasilnya, bagus banget. Sangat berlayar-layar seperti ini. Kemudian kita coba potong, tuh renyah banget. Kita coba ya guys, bismillahirrahmanirrahim. Tuh isinya mantep banget, yummy banget ini, gurih, pedas. Yummy banget ya guys, mantep banget pokoknya. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Bahan-bahan untuk kulit luarnya 200 gram tepung terigu, kemudian 1 sendok teh roiko, 1 sendok teh margarin, 80 sampai dengan 90 ml air. Cara membuatnya, tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang besar seperti ini. Kemudian 1 sendok teh masako ataupun roiko. Lalu 1 sendok teh margarin seperti ini. Air 80 ml, biasanya saya siapkan 100 ml, tapi biar tidak bingung nimbangnya gitu ya guys, nuanginnya jadi disisakan saja sedikit. Aduk hingga tercampur rata. Agar lebih cepat, kita ulangi saja memakai tangan ya guys. Nah seperti ini, setelah semuanya tercampur rata, kita simpan saja dalam wadah seperti ini, wadah tertutup yang rapat, atau boleh juga ditutup pakai kain. Tutup dan diamkan selama 30 menit. Kemudian kita membuat kulit dalamnya. Bahan-bahannya 100 gram tepung terigu, kemudian 50 sampai 65 gram margarin. Cara membuatnya, tuangkan tepung terigu ke dalam wadah yang besar seperti ini. Lalu margarinnya, kemudian aduk hingga tercampur rata. Langsung saja kita uleni memakai tangan. Jika masih terlalu kasar, boleh ditambahkan sedikit margarin sampai 65 gram, karena kelembapan tepung beda-beda ya guys. Nah seperti ini sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tutup dan diamkan selama 30 menit. Sama halnya yang kulit luar tadi ya guys, kita sisihkan lalu kita taruh di sampingnya. Jika tidak punya lasbox seperti ini, boleh ditutup memakai kain tentunya. Sambil menunggu 30 menit, kita siapkan isiannya. 250 gram ayam filet, kemudian 1 biji bawang bombay, kemudian 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri. Sedangkan bumbunya 1 sendok teh garam, 1 sendok teh masako atau roiko, 1 sendok teh penyedap, 1 sendok teh kunyit bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 1 lembar daun salam, 1 batang daun serai. Cara membuatnya, didihkan air, rebus ayam sampai matang, dan sisa rebusan airnya itu sisakan 150 ml saja nanti untuk membuat tumisannya. Dan ini sudah matang, saya matikan kompor dan saya angkat.
Kemudian ayamnya kita suwir-suwir seperti ini. Bawang bombay kita cincang halus. Selanjutnya semua bumbu kita blender saja dengan sedikit air. Boleh juga diulek ya guys, opsional sesuai selera, cuma ini biar lebih cepat saya blender saja. Kalau di blender itu gunakan sedikit air agar lebih mudah halus. Setelah halus, siapkan wajan dengan diisi minyak goreng kira-kira 3-4 sendok makan, kemudian kita tumis sampai berbau harum atau matang. Setelah berbau harum, masukkan bawang bombaynya yang sudah dicincang tadi. Kemudian ayam suwirnya seperti ini. Lalu masukkan kaldu bekas rebusan tadi. Sebenarnya saya bikinnya sudah dari kemarin ya guys, air rebusnya itu, jadi saya masukkan ke dalam kulkas. Kaldu ayamnya jadi es begini, tapi bagusnya sih jangan sampai jadi es seperti ini ya guys. Ini karena saya masaknya sehari sebelumnya, jadi sudah jadi batu seperti ini. Kemudian masukkan bumbunya, penyedap dan kunyit bubuk, garam masako atau roiko. Untuk garamnya sesuaikan selera lidahnya, kalau ini jadinya sedang. Bagi yang kurang asin sih, ini kurang asin, jadi boleh ditambah garamnya atau dicicip dulu di akhir nanti setelah matang. Kemudian masukkan daun salam dan daun serihnya, dan biarkan sampai airnya benar-benar kering. Ada yang terlewati tadi, 1 sendok makan gulanya belum dimasukkan, ini kita masukkan dahulu. Kemudian aduk hingga tercampur rata seperti ini dan pastikan kering agar kari papnya tidak mudah basi. Setelah matang, matikan kompor dan buang semua bumbu-bumbu ininya, kayak daun salam dan daun serihnya agar bersih, lalu pindahkan ke dalam wadah. Nah, seperti ini hasilnya. Dan adonan tepung tadi sudah 30 menit lebih malah, tapi nggak masalah, akan lebih bagus. Kemudian kita potong-potong saja sesuai selera. Ini saya bagi menjadi 6 bagian. Kemudian kita bulat-bulatkan saja seperti ini. Sedangkan untuk yang kulit dalamnya itu, yang bahannya hanya tepung dan margarin, sama kita bagi 6 bagian dan kita bulat-bulatkan. Setelah itu sebaiknya kita ambil salah satu saja dan sisanya diproses kita kembali taruh di lasbox seperti ini agar tidak kering. Kita ambil satu saja ya guys, seperti ini. Kemudian kita pipihkan. Setelah kira-kira pipih dan muat isian dalamnya itu seperti ini, kita tutup, kemudian kita rapatkan. Kemudian
Kemudian kita cubit-cubit seperti ini agar tidak mudah bocor isian dalamnya itu. Kemudian kita tekan-tekan saja seperti ini, kita pipihkan. Setelah kita pipihkan memakai tangan, baru kita pipihkan memakai roll pin seperti ini. Sebisa mungkin udaranya ini kita buang ya guys, agar lebih mudah menggulungnya nanti, jadi tidak belendung-belendung gitu. Nah seperti ini kira-kira panjangnya 15 sampai 17 dan lebarnya itu kira-kira 10 sampai 11. Kembali kita gulung saja seperti ini. Kemudian kita pipihkan kembali memakai tangan dahulu. Ini fungsinya agar lebih mudah dan tidak bocor ya guys. Nah seperti ini, pelan-pelan saja. Setelah kira-kira panjangnya 17 sampai 22 cm seperti ini dan diameternya 3 sampai 4 cm seperti ini, kita gulung kembali. Lakukan penggulungan sampai selesai dan ini sudah selesai. Lanjut ke proses selanjutnya, kita ambil salah satu bahan, kita potong jadi 2 sama rata seperti ini. Setelah dipotong, kemudian langsung saja kita proses, kita tekan-tekan saja seperti ini, pakai tangan dahulu. Baru nanti setelah agak rapi baru memakai roll pin agar buletannya itu tetap di tengah. Jadi nanti hasilnya bagus. Nah, seperti ini kita tekan-tekan dulu. Pelan-pelan ya, guys. Gelas diameternya itu kira-kira sampai 13 atau sampai 15 cm. Setelah kira-kira diameternya 13 cm, kita balik dahulu, jadi yang ada seratnya itu biar di luar, jadi nanti kalau digoreng itu hasilnya berserat gitu. Nah setelah dibalik, yang halus itu justru malah di dalam ya guys. Kemudian kita olesi saja dengan air, ini fungsinya agar nanti dalam memilin itu lebih mudah dan tidak lepas ketika digoreng, jadi bentuknya itu tetap cakep. Selanjutnya isikan isian ayam suwirnya tadi, ayam suwir pedas seperti ini. Soal kepedasan sih sesuaikan selera saja ya guys. Kemudian setelah kita isi 1 sendok makan, kita tangkupkan seperti ini. Kita tekan-tekan saja memakai jempol dengan cara melingkar seperti ini. Selanjutnya kita pilin saja seperti ini tanpa diangkat, jadi lebih mudah. Nah seperti ini milinnya, tinggal ditekan-tekan, lihat secara seksama dan hasilnya pun juga lebih rapi dan lebih cantik. Lakukan pemilinan sampai selesai. Dan ini sudah selesai. Kemudian panaskan minyak, dan minyaknya itu sebisa mungkin yang banyak ya guys, seperti ini. Goreng sampai kuning keemasan. Goreng dengan api sedang cenderung kecil, karena kalau apinya terlalu panas itu selain nanti cepet gosong juga jadi nanti kurang bagus gitu ya guys, kulitnya itu jadi terlalu mekar gitu.
bukan mekar sih, tapi tepatnya kayak beruntus-beruntus gitu, jadi seratnya itu tidak keluar. Ini kenapa berbusa, karena banyak margarinnya tadi ya guys, bahan-bahannya dicampur sama minyak jadi seperti ini, nggak masalah. Setelah beberapa saat boleh kita bolak-balik agar matangnya benar-benar merata dan garing, makanya minyaknya harus banyak. Dan ini sudah kuning keemasan dan minyaknya pun sudah tidak terlalu bergejolak, berarti sudah matang. Kita angkat dan kita tiriskan. Sedangkan untuk yang di frozen, goreng sebentar saja, kira-kira 2 atau 3 menit seperti ini. Warnanya juga masih putih, kemudian dinginkan dahulu setelah diangkat. Setelah dingin, kita masukkan saja ke dalam box seperti ini. Tutup dan simpan di dalam freezer. Dan ketika ingin menyantapnya tinggal menggoreng ya guys, jadi lebih praktis dan lebih enak. Dan ini hasilnya, kita lihat tuh, sangat berlayer, bagus banget. Dan pilinannya pun juga bagus, rapi. Seperti ini hasilnya. Itu tadi cara membuat kari pap isi ayam suwir pedas. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video.